Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jamaah pemirsa kajian Zuhur online Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada siang hari ini yang cerah, yang berbahagia pada hari ke 9 atau 10 ya, 10 atau 11 Ramadan. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya dengan kajian bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said MA dengan tema puasa menyehatkan. Berbicara tentang puasa, puasa tidak hanya dikenal mungkin dalam agama Islam, tapi oleh agama-agama yang lain dengan firman Allah bahwa puasa tidak diwajibkan hanya kepada golongan kita, tapi juga umat-umat sebelum kita. Dan puasa juga dikenal dalam dunia medis, dunia keolahragaan, yang sebenarnya memiliki banyak manfaat. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita kupas tuntas bersama guru kita, Al-Mukarram Kiai Hasani Ahmad Said. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kita sering berjumpa ya Kiai, alhamdulillah 2 kali berjumpa, satu di instansi saya di DJPPL, yang sebelumnya juga di Masjid Al-Amin ya sebagai khatib Jumat. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi pada siang hari ini. Alhamdulillah. Baik Kiai, tanpa berpanjang lama, kami persilakan kepada Kiai Hasani untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Monggo, tafadhol Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور أفاض فيه الخير والنور يعيش المسلمون في ظله بسعة وحبور سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويغيث المكروب وهو علام الغيوب عم فضله الأكوان يقيل التوبة ويغفر العصيان وينزل رحمته على المؤمنين في كل زمان ومكان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض علينا الصوم تهذيبا للنفوس وتحقيقا لتقوى القلوب ونشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين غفر الله له ذنبه وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره فكان مجدا وأكثر ما يكون ذلك في رمضان وكان مجتهدا وأكثر ما يكون ذلك في رمضان وكان كريما وأكثر ما يكون ذلك في رمضان وكان جوادا وأكثر ما يكون ذلك في رمضان صلى الله عليه وآله الطاهرين وصحابته الغز الميامين ومن تبعهم وصار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Amin, Kementerian Keuangan dan UPZ Kementerian Keuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang mulia, yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Hajah Dr. Sri Mulyani, Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi, wabil khusus keluarga besar DKM Masjid Al-Amin, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, wabil khusus Ketua DKM, Bapak Haji Suminto, dan terkhusus juga untuk sahabat saya, Gus Zakaria Khobir MA, yang sama-sama berkhidmat di Komisi Dakwah di Majelis Ulama Indonesia dengan saya. Dan ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini hadir Mas Paleva ya. Lalu kemudian Bapak Perdana, lalu Ibu Leli, Bapak Endang, Bapak Poniman, Umi Hani, Ibu Umi Hani, dan Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada siang hari ini di Ramadan yang ke-10 atau hari yang ke-10 di bulan Ramadan, mungkin ada yang sudah hari ke-11 Ramadan, adalah puasa itu menyehatkan. Nah, ini tema kita kurang lebih insya Allah sampai 1 jam ke depan ya, Mas ya. Insya Allah ya, sampai jam 13.00. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengulas tentang puasa, maka puasa itu kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan kata as-saum. Saum itu artinya mengekang, menahan diri, ya. Sehingga kalau kita ambil dari sisi bahasanya, saum itu artinya menahan diri, ya, dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Dulu misalnya Ibunda Maryam, ibunda dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, pernah berjanji untuk tidak berbicara kepada orang lain. Ini misalnya di surah Maryam di surah ke-19 ayat 26 itu kata Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Sungguh aku telah bernadar berpuasa karena Allah yang Maha Pemurah, bahwa aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini, kata Maryam. Ya, maka itu juga dalam kitab fikih Al-Manhaji misalnya, karya Dr. Mustafa Al-Bugha misalnya. Puasa itu diartikan secara bahasa al-imsaku 'anis syai', menahan diri dari sesuatu, baik perkataan maupun dari sisi makanan ya. Perkataan kita dijaga, ya. Lalu kemudian kita juga menahan dari makanan-makanan yang tidak dimakan di hari puasa. Kalau kita melihat misalnya di kitab Fiqhus Siyamnya karya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi misalnya, ya, beliau membahas secara detail tentang makna puasa itu. Ya, kata beliau, makna puasa di dalam Al-Quran itu
meninggalkan dan menahan diri, meninggalkan dari yang membatalkan, menahan diri dari yang membatalkan, sehingga dengan kata lain puasa itu menahan, mencegah diri dari hal-hal yang tidak meliputi keinginan perut, ya, dari hal-hal yang membatalkan, ya, baik dari keinginan perut yang biasa kita makan di siang hari kemudian kita tahan, maupun dari keinginan, mohon maaf, dari kelamin, ya, untuk apa? Fungsinya, kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, ya. Jadi puasa kita itu, kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhus Siyam, menahannya kita dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa itu dalam rangka taqarrub ilallah. Jadi puasa kita mestinya mampu mendekatkan diri lebih dekat lagi dari sebelumnya. Sehingga kalau kita mengartikan secara lebih luas lagi, menahan dan mencegah diri tentu secara sadar, ya, dari makanan, minuman, berhubungan suami istri, dan semua yang hal-hal yang jenisnya selama sehari, ya, bahkan sehari penuh, ya, dari munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tentu dengan niat memenuhi perintah Allah dan sekali lagi taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya. Lalu kita lihat juga dalam fiqhus sunnahnya karya Sayyid Sabiq misalnya, ya, tidak berbeda sesungguhnya dengan yang lain-lain, tetapi saya ingin menekankan dalam fiqhus sunnahnya karya Sayyid Sabiq, ya, bukan hanya menahan diri dari membatalkan puasa sejak terbit matahari dan terbenamnya matahari, tetapi juga Sayyid Sabiq menyebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnahnya lebih spesifik lagi, harus disertai dengan niat. Artinya kalau tidak niat maka bisa jadi puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga ayatnya yang kita sudah hafal semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tadi kita sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik dari ayat 183 dari surah Al-Baqarah ini, Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini khitabnya tasyrif wa takrib. Tasyrif itu artinya penghormatan, panggilan kemuliaan, panggilan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang diwajibkan untuk berpuasa. Maka kutiba alaikumus siyam dalam ayat ini mabni lil majhul, kutiba alaikumus siyam di sini Allah yang mewajibkan, Allah yang memanggil dengan panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan, panggilan keagungan. Kalau Allah yang memanggil dengan panggilan terhormat, panggilan kemuliaan, panggilan pengagungan, maka semestinya puasa kita ini insya Allah harusnya dilakukan dengan kesadaran yang penuh dan mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, saudara yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Amin, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat dari term puasa di dalam Al-Qur'an, kita akan temukan ada kata siyam, ada kata saum, ada kata saimin, saimat, ada juga wa antasumu, ditunjukkan kata kerjanya.
ya, pelakunya soimin dan soimat, ya. Lalu kemudian falyasum, ya. Paling tidak ketika kita membuka ayat-ayat tentang siam atau saum itu terulang 13 kali di dalam Al-Qur'an, ya. Kita bisa dapatkan di 12 ayat dan di 6 surah, ya. Di surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Maryam, surah Al-Ahzab, dan surah Al-Mujadilah. Semuanya dalam konteks masing-masing, ya. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 192 itu konteksnya tentang fidyah. Konteksnya tentang haji. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi ayat 196 itu konteksnya tentang fidyah. Lalu ada juga konteksnya tentang haji tamattu misalnya. Faman lam yazid fasyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Kalau hajinya kita tamattu, maka silakan mengerjakan puasa. Menyembelih seekor kambing dulu, kalau tidak mampu silakan mengerjakan 3 hari puasa di tanah suci dan 7 hari setelah sekembalinya dari tanah suci. Itu konteks siam, bukan dalam konteks puasa. Lalu ada yang lain di surah An-Nisa ayat 92 misalnya, konteks siam di situ juga tidak dalam konteks puasa Ramadan, tidak dalam konteks haji, tetapi dalam konteks pidana Islam. Ya, dalam konteks pidana Islam. Faman lam yazid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Kalau orang yang membunuh dengan tidak sengaja, kata ayat ini, maka dia tidak dihukumi kisos, tetapi dia berpuasa 2 bulan berturut-turut syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Ya. Ada juga puasa terulang misalnya di surah Al-Maidah ayat 89 dalam konteks kafaratul yamin, ya. Kafaratul yamin. Di ayat 95 misalnya tadi di ayat 89, lalu kemudian di ayat 95-nya di surah Al-Maidah itu juga tentang kafarat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Lagi haji kok masih berburu, ya. Maka kata Allah, dia harus berpuasa, kena dam dia. Aw adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amrih, ya. Maka dia kena kafarat, ya, kena kafarat. Lalu kemudian dalam konteks yang lain, ya, Allah juga menggunakan redaksi shaimin, shaimat, ya. Ya, misalnya di surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Di sini disebutkan ada 10 golongan orang yang diganjar oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, ampunan dan pahala yang besar. Salah satunya adalah as-shaimin was-shaimat, dari 10 orang, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizati wadh dzakirina Allah katsira wadh dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, kata Allah. Nah, dari 10 orang, 10 golongan yang akan diberikan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah shaimin dan shaimat. Sehingga kalau kita mau melihat secara utuh ayat-ayat puasa secara utuh, maka kita bisa dapatkan di 4 atau 5 surah, 4 atau 5 ayat di dalam surah Al-Baqarah itu, yakni surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 itu terkait juga 187, 5 ayat itu. Di ayat 183 misalnya Allah akhiri dengan la'allakum tattaqun. Di ayat 184 la'allakum in kuntum ta'lamun.
Lalu di ayat 185-nya tashkurun, ya. Di ayat 186 yarshudun, la'allahum yarshudun. Lalu di ayat 187 ya'lamun. Nah, yang menarik saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa tattaqun, ta'lamun, tashkurun di ayat ketiga, di ayat 3 ayat yang berturut-turut ini menandakan bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu maka dapat pahala-pahala ini, tattaqun, ta'lamun, tashkurun. Tetapi puasa kita sesungguhnya bagaimana bukan hanya kewajiban saja, melaksanakan kewajiban, tetapi puasa itu sudah pada tahap memenuhi kebutuhan Allah, atau butuh kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, ya. Nah, inilah makna yarsyudun, makna ya'lamun. Tidak tarsyudun, tidak makna ta'lamun. Nah, oke, baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Amin, Kementerian Keuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di poin penting tema kita ini, saya ingin mengangkat satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Sumu tasihhu," kata Nabi. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini sudah masuk ke kajian poin intinya yang ingin saya sampaikan. Hadis ini paling tidak diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Wasitnya. Ya. Sumu tasihhu, berpuasalah niscaya maka kalian akan sehat, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati secara periwayatan, Bapak sekalian, saudara yang dimuliakan Allah, hadis ini memang masuk kategori lemah, ya. Ya. Tidak masuk kategori hadis sahih, tetapi hadisnya lemah. Ya. Tetapi dari sisi substansi, tentu hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan manfaat puasa, bagaimana meraih kesehatan bukan hanya fisik, bukan hanya spiritual, tetapi sehat juga secara fisiknya, lahir dan batinnya. Dan ternyata ini banyak riset-riset belakangan yang membuktikan kebenaran hadis ini, ya. Jadi 14 abad yang lalu Nabi menyampaikan, tetapi riset-risetnya baru ditemukan, ya, belakangan ini, atau sudah ramai di abad modern ini. Sumu tasihhu, niscaya kalian akan sehat. Di sini menjelaskan bahwa bagi orang yang menjalankan puasa dengan baik, maka dia akan dijamin kesehatannya. Ya, tentu hadis ini berbicara tentang manfaat, bukan berbicara bagaimana prosesnya. Artinya bahwa puasa yang baik sesuai syariat, maka dia akan mendapatkan kesehatan, bukan hanya sehat spiritualnya, tetapi sehat juga dari sisi fisiknya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga puasa itu bisa kita katakan sebuah rangkaian aktivitas yang istimewa atau amalan istimewa. Ya. Pada saat misalnya kita berbuka, ya, di puasa Ramadan ini, kita dilatih untuk jujur, atau Ramadan melatih kepada kita untuk jujur pada diri sendiri. Ya. Puasa juga merupakan awal untuk memperbaharui jiwa kita. Bisa jadi jiwa kita yang selama ini lama, ya, 11 bulan ditinggalkan Ramadan, sekarang ketemu dengan Ramadan lagi, bisa jadi ada terjangkit penyakit, baik itu fisik maupun mental, ya. Maka puasa menghadirkan kesehatan yang paripurna, baik fisiknya, baik mentalnya, tanpa melalui terapi, tanpa melalui obat-obatan, tanpa melalui proses medis yang lainnya. Masya Allah. Ya. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka ini misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Dawud, mengatakan bahwa Nabi itu biasa berbuka dengan rutob saja, kurma muda ya. Jadi sebelum sholat Nabi berbukanya ya cukup dengan apa namanya, kurma muda, rutob ya. Kalau tidak ada rutob, tidak ada kurma muda, beliau berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, beliau cukup meminum 1 teguk air saja. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda dengan kita kan, Bapak Ibu sekalian ya. Begitu waktu maghrib, Masya Allah. Ya, Ibu Mujwati ya, Bu Ati ya, Masya Allah, Bu Endang yang hadir di sini. Begitu maghrib, Masya Allah, semua terhidang dan habis semuanya. Habis semuanya. Padahal Nabi cukup rooftop saja atau cukup kurma saja. Ya. Atau kalau tidak ketemu kurma, tidak ketemu rooftop, kurma muda, Nabi cukup dengan meminum seteguk minuman saja. Masya Allah. Maka ini puasa yang menyehatkan ya, puasa yang menyehatkan puasa Nabi. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketika ada di zaman Rasul itu pada masa Rasul ada seorang tabib ya, kalau sekarang mendokter ya, dulu belum ada dokter, mungkin masih dikenal tabib lah ya, tukang mengobati gitu. Dikirim dari Mesir untuk datang ke Madinah ya, tetapi sampai 8 bulan ya tabib ini tidak melakukan apa-apa, bahkan pengen pulang gitu. Bukan berarti dia tidak diterima dengan baik di Madinah, di masyarakat Madinah, tidak ya. Tetapi selama 8 bulan itu tabib yang diutus dari Mesir ke Madinah di zaman Nabi itu tidak ada satupun yang sakit ya. Tidak ada orang yang datang ke tempat prakteknya kira-kira ya. Sehingga ketika ingin berpamitan, ingin pulang kampung ke Mesir itu, si tabib ini berpamitan, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus bertanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sih rahasianya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu terlihat sehat, tidak pernah sakit? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, umat yang saya dan sahabat-sahabat yang lain, umat Islam adalah umat yang tidak mau makan sebelum lapar. Nah, dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini penting ini penting, Masya Allah. Kita belum sampai tingkatan demikian, tapi mudah-mudahan insya Allah bisa ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau belum lapar sekali belum makan, sebelum kenyang sudah berhenti dulu ya, sudah berhenti dulu ya. Maka di hadis yang lain, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sepertiga itu harus untuk udara, kata Nabi. Sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk makanan, ya. Sepertiganya untuk ruang nafas kita, sepertiganya air, sepertiganya untuk makanan. Nah, kadang-kadang kita, Masya Allah ya habis itu buat makanan semua masuk. Ya. Untuk ruang nafasnya kadang-kadang susah, minum air aja susah. Nah, ini sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang porsi makan ala Rasul lah, kalau bisa saya katakan. Ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Banyak penelitian-penelitian, misalnya ini Bapak sekalian, terutama bunda-bundaku ini, para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penelitian-penelitian misalnya tahun 2005 di UCLA di Amerika itu ya, ada membuat satu percobaan ya, satu percobaan. Tikus kemudian dikasih makan sebanyak-banyaknya ya. Ya ternyata tikus yang dikasih makan sebanyak-banyaknya itu kemudian cepat mati dia. Ya. Tapi ada yang tikus dikasih makanannya hanya secukupnya saja. Ternyata lama dia bertahan hidup ya. Lebih panjang dia. Jadi kalau begitu, Bapak sekalian, saudara yang dimuliakan Allah,
Ini mengutip penelitian di Amerika tahun 2005. Jadi kalau kita cukup ya, bukan kurang ya. Kurang juga nggak boleh ya. Cukup, tidak berlebihan, maka ini bagian dari memanjangkan usia kita. Masya Allah. Itu 2005 ya. Kita lihat lagi di penelitian 2006. Christian Lewenberg ya, dari Institute of Aging Universitas Florida itu, dia menemukan atau dalam temuannya itu, dalam risetnya, dia coba mengurangi porsi makan sebanyak cuma 8%. Maka ternyata mengurangi 8% itu mencegah banyak kerusakan organ akibat penuaan. Jadi orang yang mengurangi makan itu mencegah penuaan dini ya. Nggak perlu lagi itu pakai apa itu bunda-bunda, biasanya pakai serum ya, atau pakai apa itu Bu Haji Endang ya untuk memudahkan lagi ya. Itu mengurangi makan dengan puasa itu Masya Allah, itu sesungguhnya bikin awet muda katanya gitu. Masya Allah. Lalu ada juga penemuan kalori suborau itu seorang ahli biologi ya, ahli biologi molekuler tahun 2004 ya. Makan sedikit atau makan cukup lah, tidak saya katakan sedikit ya, ternyata memungkinkan tubuh untuk berkonsentrasi memperbaiki diri sendiri ya, sehingga perbaikan DNA, membuat zat-zat toksin keluar dari tubuh kita ya, regenerasi sel-sel yang rusak dengan sel-sel sehat ya, dan itu menjadi optimal ya. Dan sebaliknya, ketika kita makan banyak melebihi batas, maka tubuh akan lebih sibuk dengan metabolisme kita, katabolisme yang bagaimana mengurai makanan-makanan itu dalam tubuh kita ya. Dan tentu kalau banyak makanan yang masuk, asupan makan yang banyak, tentu tidak sempat lagi memperbaiki diri sendiri, sel-sel kita. Inilah kemudian yang mengundang berbagai macam penyakit. Ada darah tinggi, ada kolesterol, ya, dan ya seperti sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang dulu mungkin tidak ditemukan, sekarang banyak sekali. Termasuk di dalamnya pendek usianya katanya gitu. Itu penelitian dari kalori suborau, seorang ahli biologi molekuler tahun 2004. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, saya coba urai juga dari beberapa kitab. Masih 5 menit kalau di jam saya, mudah-mudahan selesai ini. Kita coba misalnya, atau ada satu karya dari Syekh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dalam kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab Ibnu Idris, diterangkan bahwa ternyata faidah puasa itu memberikan kesehatan kepada yang melaksanakannya. Kenapa? Karena puasa berpengaruh besar terhadap pencernaan makanan. Bukan saya yang ngomong, tapi dalam kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab Ibn Idris. Ya. Coba kita lihat yang lain atau pendapat yang lain. Ya. Ternyata puasa mampu mengistirahatkan fungsi tubuh sementara waktu. Bayangkan itu kalau mesin terus jalan, ya, Masya Allah. Ya. Ya. Maka selama 12 bulan manusia itu selalu menikmati bermacam-macam makanan, ya, termasuk juga menikmati, ya, mohon maaf, menuruti syahwat, ya, mengisinya, memenuhi perutnya dengan berbagai macam makanan, minuman, Masya Allah. Tetapi begitu ketika kita berpuasa, maka sesungguhnya kita sedang mengistirahatkan fungsi dan peran tubuh kita untuk sementara waktu untuk mencerna makanan itu. Nah, ini yang hemat saya sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Ma mala'u adamiyun
wi'aan syarram min batnin bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thalathun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi, ya, wa thuluthun li nafsihi, ya. Seperti tadi bagaimana porsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya, kata Rasul. Ini Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, benar adanya, ya, Masya Allah. Cukup bagi manusia itu dalam hadis ini, ya, beberapa suapan yang cukup menegakkan tulang punggung kita, tidak lunglai, tidak letoy gitu, tidak lesu, ya. Tapi cukup dengan beberapa suapan makanan, dengan tegukan minuman yang kira-kira dapat kita punya energi, menegakkan tulang punggung kita. Ya. Bila tidak bisa, kata Nabi, ya sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk bernafas. Nah, ini tips dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Bapak sekalian dimuliakan Allah, saudara yang berbahagia, puasa itu menyehatkan bukan hanya rohani tetapi jasmani. Ini yang oleh pengarang kitab Maqasid As-Saum, Maqasidus Saum, yang dikarang oleh Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, ya, bahwa rahasia atau manfaat puasa itu mampu menyelamatkan anggota tubuh kita dari berbagai penyakit dan menenteramkan pikiran kita. Masya Allah. Jadi kalau pikiran ngumat atau apa, puasa. Ini ulama yang nulis, ya. Saya hanya tinggal mengutip saja. Artinya puasa itu menyehatkan jasmani dan rohani. Ya, betapa banyak penyakit berasal dari makanan, berasal dari minuman, betapa banyak juga penyakit disebabkan oleh banyak pikiran, ya. Nah, maka puasa itu sehat jasmani, sehat rohani, dan menenteramkan pikiran kita. Masya Allah, Masya Allah. Maka itu juga, Bapak sekalian, puasa kita ini sangat memungkinkan untuk atau bahkan imunitas tubuh kita menjadi bagus, ya. Ya. Nah, itulah pesan Nabi yang saya sampaikan di awal. Ini sudah sudah jam 1. Kita akhiri atau boleh nambah beberapa menit lagi? Sudah cukup, mohon izin Kiai. Baik. Akan mau kembali bekerja. Masya Allah, baik. Itulah pesan Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah, niscaya kita akan sehat. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Hasani atas materi pada siang hari ini. Mohon berkenan untuk ditutup dengan doa, kiranya kajian ini bermanfaat, berkah, dan menjadi semangat kita untuk terus belajar dan beribadah di bulan Ramadan ini. Monggo Kiai, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. Allahumma 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah telah usai. Insya Allah kita akan kembali berjumpa pada esok hari, pada hari Rabu, bersama Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Jamaluddin Hashim dengan tema menumbuhkan kesadaran berzakat dan bersedekah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini adalah kita punya kewajiban untuk berzakat fitrah dan zakat mal. Mari kita pelajari esok hari. Demikian kajian pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.